Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Semuanya berdoa. Wahid Isnain Salasah. Ya Allah, dengan menyebut namamu pada hari ini, kami akan belajar ilmumu bahasa Indonesia. Maka mudahkanlah kami belajar ilmumu bahasa Indonesia. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan diawali dengan berdoa memudahkan proses pembelajaran kita ya teman-teman. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Usnisa mau nanya dulu nih, kira-kira siapa ya yang punya hewan peliharaan di rumah? Contohnya ayam atau kucing dan lain-lain. Nah, pernah nggak teman-teman itu memperhatikan kira-kira hewan peliharaanku di rumah itu apakah langsung menjadi besar ya? Atau harus melewati proses-proses dulu biar jadi besar? Nah, pernah nggak teman-teman perhatikan apakah ayam itu bisa langsung menjadi ayam yang besar? Pernahkah teman-teman memperhatikan kucing itu bisa langsung tumbuh jadi kucing besar? Yang pernah kucingku itu dulu waktu masih bayi kecil kemudian jadi agak gede. Nah, ternyata betul sekali. Ternyata kucing dan hewan-hewan peliharaannya teman-teman di rumah itu termasuk makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar di subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Sama teman-teman, sama halnya dengan hewan atau ayam, kucing, dan lain-lain. Semua mengalami pertumbuhan karena makhluk hidup, begitu ya teman-teman. Nah, kita akan mempelajari atau kita akan memahami satu persatu bagaimana ayam itu tumbuh, kucing itu tumbuh, apa ya yang membedakan dari hewan-hewan yang kita akan pelajari nanti proses pertumbuhannya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu, ternyata pertumbuhan makhluk hidup itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman, atau hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dari makhluk hidup. Seperti contohnya adalah faktor makanan, faktor genetik dari orang tuanya atau induknya. Nah, itu dapat mempengaruhi pertumbuhannya makhluk hidup. Baik, kita pelajari ya. Hewan yang pertama adalah ayam. Baik, yang punya ayam di rumah siapa ya? Nah, pinter sekali. Nah, kira-kira pertumbuhan ayam dimulai dari apa? Betul, dimulai dari ayam bertelur, dari telurnya ayam. Nah, telur ayam kemudian akan menetas. Dari telur tadi akan keluar ayam kecil atau anak ayam yang masih kecil sekali. Nah, nanti seiring bertambahnya waktu, usianya ayam semakin besar, banyak, nah akan bertambah juga ukuran tubuhnya. Jadi yang tadinya masih kecil sekali, kemudian banyak faktor tadi ya, ada faktor yang mempengaruhi ayam itu tumbuh, jadi ayam makan, ayam minum. Nah, itu mempengaruhi ayam jadi tumbuh. Setelah telur menetas, ayam akan berubah menjadi anak ayam yang sudah agak besar, jadi ayam muda. Nah, sudah bukan anak-anak lagi, jadi ayam muda. Nah, kemudian mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, akhirnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ternyata teman-teman, ayam tadi berkembang biak secara
ovipar atau bertelur. Jadi ayam menghasilkan telur. Dari telur itulah kemudian nanti akan tumbuh lagi menjadi ayam yang lain. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, teman-teman juga bisa dibaca di bukunya teman-teman, buku tematik tema 1 halaman 99. Nah, ternyata teman-teman Usnisa punya nih, untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat atau menghafal pertumbuhan dari ayam, Usnisa punya lagu. Lagunya ini nanti mungkin teman-teman, oh aku kayak pernah denger gitu ya. Nanti Usnisa sadur nih, Usnisa menyadur dari lagu-lagu yang biasa teman-teman nyanyiin. Nah, gini nyanyinya, dari pertumbuhan ayam ya teman-teman. Telur diarami 21 hari, menetas menjadi anak ayam kecil, jadi ayam muda, lalu ayam dewasa. Itulah pertumbuhan pada ayam. Ada yang pernah dengar lagu itu? Betul, Usnisa menyadur dari lagu Pelangi-Pelangi. Nah, jadi kayak pelangi-pelangi, liriknya Usnisa ganti deh. Telur diarami 21 hari. Nah, insya Allah semoga memudahkan teman-teman dalam menghafal pertumbuhan ayam ya, teman-teman. Nah, kemudian ternyata ayam itu mengalami perubahan ukuran tubuhnya saja, teman-teman. Jadi, ketika ayam itu tumbuh, tidak merubah bentuk fisik yang lainnya. Hanya saja ukurannya saja yang berubah. Jadi, dari kecil, makan, jadi besar, tapi bentuknya tetap sama. Begitu, terus setelah menetas dari telur, kemudian jadi ayam muda, ayam dewasa, bentuknya sama. Nah, bentuk tubuh ayam tadi tidak berubah seperti nanti hewan yang kita pelajari nanti. Oke. Nah, kemudian tubuhnya ayam karena ayam termasuk unggas, jadi tubuhnya ayam diselimuti oleh bulu. Karena semua unggas, tubuhnya diselimuti oleh bulu. Teman-teman tahu unggas itu apa saja? Ya, bebek, burung, ayam itu sendiri, kemudian itik, dan lain-lainnya. Pokoknya termasuk unggas ya, teman-teman. Nah, oke, kita beralih, kita lanjutkan ke hewan yang selanjutnya yaitu kucing. Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Pernahkah teman-teman melihat apa kucing yang langsung besar? Oh, iya betul, tidak. Nah, ternyata kucing mengalami pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhan kucing diawali dari kucing itu akan melahirkan anak kucing yang masih kecil sekali. Lucu ya, teman-teman. Ketika kucing itu dilahirkan dari ibunya kucing kecil-kecil gitu, kemudian akan minum air susu ibu, jadi tambah besar lagi, kemudian akan tumbuh menjadi kucing muda. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, apakah bentuk tubuh kucing dari anak kucing sampai kucing muda itu beda? Ternyata sama, ya betul sekali. Ukurannya saja yang berubah. Semakin hari akan bertambah tinggi, kemudian akan bertambah lebat rambut yang menyelimuti tubuhnya. Nah, jadi ketika anak kucing sampai ke kucing muda, bentuknya begitu kucing itu ya. Kemudian setelah kucing muda, kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa, entah itu ibu kucing atau bapaknya kucing. Kemudian ibunya kucing nanti akan melahirkan lagi anak kucing, begitu seterusnya. Itu adalah perkembangbiakannya kucing. Dan ternyata kucing itu termasuk hewan vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Baik, teman-teman bisa juga dibaca pertumbuhan kucing di buku tematik halaman 108. Nah, begitu. Kucing juga hanya mengalami perubahan ukuran tubuhnya saja. Jadi, dari anak kucing, terus kucing muda, kucing dewasa, tetap sama bentuknya, hanya saja ukurannya yang membedakan. Ya, kemudian tubuh kucing diselimuti oleh rambut, bukan bulu ya teman-teman. Jadi kalau biasa menyebut, ih bulunya kucing halus ya, lembut ya. Nah, sekarang sudah ganti nih, ih rambutnya kucing lembut banget gitu. Kemudian kucing bernafas dengan paru-paru. Baik, itu tadi yang dapat Usnisa sampaikan.
Insya Allah kita sambung lagi di pembelajaran berikutnya. Berarti hari ini kita belajar 2 pertumbuhan hewan ya teman-teman. 1 pertumbuhan ayam, 2 pertumbuhan kucing. Insya Allah kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam video Usnisa. Terima kasih.